Bab 751, Tingkat Serangga Gu. Ye Bufan berkata, tetapi akan sangat berbahaya bagimu untuk mengikutiku. Musuhnya saat ini adalah keluarga Sangguan, dan memang sangat berbahaya membawa gadis seperti itu bersamanya. Saya tidak takut bahaya. Seperti yang Anda lihat, saya sangat terampil dan dapat membantu Anda. Saya akan membunuh siapapun yang menyebabkan masalah pada adik laki-lakinya. Kata gadis itu sambil melangkah maju dan meraih lengan Ye Bufan, mengguncangnya sambil mengatakan ini. Dia berkata dengan menyedihkan, saudaraku, bawalah aku bersamamu. Kamu tidak dapat melihatku sebagai seorang gadis tunawisma. Petik 2. Ini, Ye Bufan sangat bersimpati pada gadis ini dan melupakan dirinya sendiri. Nama dan asal-usulnya memang sangat menyakitkan. Ayo, lakukan ini. Kamu jawab beberapa pertanyaan untukku dulu, lalu aku akan mempertimbangkan apakah aku ingin kamu mengikutiku. Bagaimana jika gadis ini berasal dari keluarga Sangguan? Selama perawatan, terlihat jelas ada serangga beracun di tubuhnya. Gadis itu berkata dengan riang, baiklah, adik, kamu boleh bertanya apapun yang kamu mau. Selama aku tahu, aku pasti akan memberitahumu. Ye Bufan bertanya, apakah kamu masih ingat nama belakangmu? Dan berkata dengan tatapan kesepian, saya tidak ingat. Saya tidak tahu kenapa. Selama saya tidak dapat mengingat hal-hal yang berhubungan dengan saya dapat mengingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan saya dengan jelas. Ye Bufan tidak heran dengan hal ini. Seperti inilah amnesia. Secara umum, apa yang hilang adalah apa yang menurut Anda adalah bagian terpenting. Dia bertanya lagi, kalau begitu, apakah Anda penduduk asli Hunan Barat? Gadis itu mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Saya ingat daerah dan nama tempat di sini dengan sangat jelas, dan saya tahu banyak hal lokal. Orang seperti apa yang bisa mempraktikkan cacing gu di sini? Dia pernah berurusan dengan orang-orang dari keluarga resmi sebelumnya. Baik Sangguan Hongling maupun Sangguan Hongxia adalah wanita, dan mereka berdua memurnikan cacing gu, tetapi mereka lebih dewasa gadis di depanku. Alasan mengapa saya menanyakan pertanyaan ini adalah untuk memastikan apakah yang berlatih gu semuanya adalah wanita dari keluarga Sangguan. Ini keterlaluan. Gadis itu berkata, di Siangki kita, banyak wanita yang bisa memurnikan serangga gu. Itu tidak terlalu sulit. Ye Bufan bertanya, bagaimana dengan sekte besar? Dari Xuanji Dzogchen dan seharusnya bukan gadis dari keluarga biasa. Sekte itu juga membagiku menjadi dua faksi. Satu adalah sekte Raja Gu, dan yang lainnya adalah keluarga Sangguan. Faktanya, sekte Raja Gu adalah bentuk seni Gu yang ortodoks, yang diturunkan dari dewa kuno. Ciyu, awalnya adalah teknik yang sangat lurus. Adalah mungkin untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang melalui Fudo, tapi sayangnya banyak orang kemudian menggunakannya dengan cara yang jahat, jadi semua orang membicarakan tentang Fudo. Gadis itu berkata, keluarga Sangguan tidak mewarisi Fudo asli, jadi para wanita dari keluarga Sangguan mempraktikkan Fudo. Yang satu lebih jelek dari yang lain, karena mereka harus menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk memberi makan serangga-serangga gu itu. Sebaliknya, Raja-Raja Gu adalah tidak berbeda dengan orang normal. Dengarkan dia. Ye Bufan segera merasa lega. Gadis di depannya cantik sekali, dia pasti bukan dari keluarga Sangguan. Karena dia bukan musuh, dia tidak keberatan memiliki pasangan lain yang paham dengan adat istiadat setempat. Karena keluarga Sangguan telah membujuknya ke Hunan Barat, mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui keberadaannya. Sangat mudah untuk terekspos hanya oleh satu orang. Jika Anda memiliki orang lokal tambahan sebagai mitra, Anda sebaiknya menutupinya. Memikirkan hal ini, dia berkata, oke. Mulai sekarang kamu akan tinggal bersamaku dan pergi ketika ingatanmu pulih. Bagus sekali, adikku, terima kasih. Gadis itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan berpegangan erat lengan Ye Bufan, seolah-olah dia telah menggenggam satu-satunya penyangga. Ye Bufan berkata, kamu harus punya nama. Bukanlah pilihan untuk tidak memiliki nama. Gadis itu mengangkat senyumnya, menatapnya dan berkata, saudaraku, beri aku nama. Beberapa pipi bayi gemuk dan berkata, bagaimana kalau memanggilku Bulan Kecil? Nama Bulan Kecil cukup bagus,
tetapi harus memiliki nama keluarga. Ye Bufan berkata, kamu dapat memilih nama keluargamu sendiri. Aku tidak tahu adat istiadat di sini. Gadis itu berkata, ada banyak gadis di desa Siang Kim Yao kami yang bernama Long, jadi mulai sekarang saya akan memanggilnya Long Xiao Yue, dan nama panggilan saya adalah Xiao Yue. Oke, ini sangat bagus nama. Kedengarannya bagus. Ye Bufan berkata, Xiao Yue, mengapa kamu datang ke pegunungan untuk memetik buah Suan Yinsu? Apakah kamu ingin menggunakannya untuk obat? Long Xiao Yue berkata, ini bukan untuk obat, kamu ingin memberi makan bayiku. Benda itu dapat memajukan serangga guku. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, dan seekor kumbang ungu muncul di telapak tangannya. Adik, ini serangga gu kelahiranku. Jangan takut, itu tidak akan menyakiti siapapun tanpa perintahku. Ye Bufan memandangi kumbang ungu itu dengan hati-hati rasa ancaman. Kamu bilang buah Suan Yinsu baik untuk gu kelahiranmu. Ya, selama aku memakan salah satu buah itu, guku akan ditingkatkan ke level gu surgawi. Dia berkata dengan menyesal, sayang sekali kedua ular besar itu begitu kuat, saya tidak mendapatkan satu buah pun. Ye Bufan bertanya, apakah gu surgawi sangat kuat? Tentu saja, ada juga tingkatan gu, seperti level prajurit, dibagi menjadi 4 level, surga, bumi, hitam dan kuning. Tian Gu adalah level tertinggi. Ada begitu banyak orang di keluarga Sangguan yang telah menyempurnakan Tian Gu. Ye Bufan semakin yakin bahwa dia bukan dari keluarga Sangguan. Dia membalik pergelangan tangannya dan buah vermilion suanyin merah muncul di telapak tangannya. Ini untukmu. Karena dia adalah sekutunya, tentu saja dia harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan budidaya pihak lain. Dalam situasi saat ini, semakin kuat bulan kecil, semakin baik baginya. Adik, kamu sangat kuat. Kamu benar-benar mengambil buah ini dari mulut ular besar. Melihat Suanyin Zuguo, bulan kecil tampak bersemangat dan kagum. Kemudian dia berkata, tetapi buah ini sangat berharga dan saya tidak dapat memilikinya. Meskipun matanya penuh keengganan ketika dia melihat buah itu, nadanya sangat tegas, dan dia jelas bukan orang yang serakah. Ye Bufan berkata, ambil saja. Saya mengambil total 3, salah satunya digunakan untuk memurnikan ramuan, dan ada satu lagi. Yang ini untuk Anda gunakan. Sangat, Long Xiao Yue berkata, mengambil buah Suan Yinsu, dan kemudian memanggil Gu yang lahir. Kumbang ungu mengeluarkan bunyi mencicit saat melihat buah tersebut, jelas sangat bersemangat. Long Xiao Yue berkata, makanlah, saudaraku memberikannya padamu. Setelah menerima perintah, kumbang itu segera menerkam Suanyin Zuguo. Adegan aneh terjadi selanjutnya. Kumbang itu awalnya hanya seukuran kuku, tetapi Suanyin Zuguo jauh lebih besar dari telur. Namun kumbang kecil itu benar-benar memakan buah tersebut dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan residu. Setelah memakan buah Suanyin Vermilion, serangga Gu terbaring tak bergerak di telapak tangan Long Xiao Yue, dan kemudian warna tubuhnya mulai berubah perlahan, dari awalnya ungu sederhana menjadi berwarna-warni. Sekitar 10 menit kemudian, Gu kelahiran Long Xiao Yue benar-benar berubah menjadi kumbang berwarna-warni. Bagus sekali, adikku, bayiku akhirnya berkembang menjadi Gu surgawi. Babak 752, 7 warna Gu. Ye Bufan melihat kumbang emas di depannya, dan hatinya dipenuhi kepanikan. Jika serangga Gu ini baru saja memberinya ancaman samar, perasaan ini menjadi sangat kuat sekarang, dan dia bahkan memiliki keinginan untuk berbalik dan melarikan diri. Beberapa orang tidak dapat memahami mengapa hal sekecil itu menimbulkan rasa penindasan yang begitu besar bagi mereka. Long Xiao Yue berkata dengan penuh semangat, saudaraku, terima kasih atas bantuanmu. Serangga Gu kelahiranku akhirnya berkembang. Ye Bufan berkata, bisakah kamu biarkan aku melihat betapa kuatnya itu? Long Xiao Yue memegangnya di tangannya cacing berkata, sayang, adik ingin melihat kemampuanmu. Kamu bisa memberinya pertunjukan. Cacing Gu yang berwarna-warni itu sepertinya memahami kata-katanya. Ia membuka sayapnya dengan ringan dan menghilang dari telapak tangannya dalam sekejap instan. Kecepatan ini sangat cepat sehingga mata manusia tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana ia terbang,
seolah-olah setengahnya telah menghilang dalam sekejap. Hilang selama 1 atau 2 detik, lalu muncul kembali. Meskipun waktunya singkat, Ye Bufan sangat ketakutan. Dia baru saja melihat dengan jelas dengan kesadaran spiritualnya. Cacing gu berwarna-warni ini menembus pohon besar di pintu masuk gua dalam sekejap, dan batangnya yang tebal tidak dapat menghentikannya sama sekali. Kecepatan super dan daya tembus semacam ini bahkan mungkin tidak mampu menghentikan ki pelindung tubuh seorang pejuang tingkat bumi. Tidak heran hal itu akan memberi saya rasa penindasan yang kuat. Ye Bufan menahan keterkejutan di dalam hatinya dan bertanya, bagaimana jika kamu, cacing gu kelahiranmu, berurusan dengan prajurit tingkat surga? Long Xiaoyue berkata, saya tidak tahu, saya belum pernah melihat prajurit tingkat surga, dan aku serangga gu baru saja maju. Ye Bufan berkata, jika saya memberinya buah lagi, apakah ia dapat membuat kemajuan lebih lanjut? Long Xiaoyue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, hanya 1 buah. Itu hanya bisa berfungsi sekali, dan tidak ada gunanya jika kamu memakannya lagi. Oh, Ye Bufan sedikit kecewa. Dia sangat ingin membuat serangga gu ini lebih kuat, dan akan lebih baik jika dia bisa mengancam Sangguan Xiong dari keluarga Sangguan dan memintanya untuk menyerahkan obat penawar putri tidur. Ngomong-ngomong, ini adalah pil Yinling yang saya sering menggunakan buah Suanyin Vermilion. Lihat apakah ada gunanya. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan pil dan mengirimkannya ke serangga gu yang berwarna-warni. Serangga gu dengan lembut menyentuh ramuan itu 2 kali, seolah mengendusnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berbalik, jelas tidak tertarik pada ramuan itu. Long Xiaoyue berkata, saudaraku, gu hanya tertarik pada hal-hal alami. Ia tidak akan memakan pil. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan memberikan pil. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Long Xiaoyue berkata dengan sedikit malu, saudaraku, saya baru saja mengambilnya. Anda adalah seorang Suan Yin Su Guo. Tidak masalah, selama kamu melakukan 1 hal untukku. Long Xiaoyue berkata dengan wajah tulus, saudaraku, kamu menyelamatkan hidupku dan membantuku seperti ini saya untuk melakukan sesuatu, katakan saja. Anda tidak perlu membayarnya, ambil saja. Ye Bufan berkata, hal yang saya ingin Anda lakukan sangat sulit, dan Anda harus memiliki level yang sangat tinggi. Hanya tingkat kultivasi saja yang cukup. Oh, baiklah, terima kasih, adikku. Setelah berbicara, Long Xiaoyue mengambil pil Yinling dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Merasakan kepercayaannya padanya, Ye Bufan berkata dengan bercanda, kamu sangat percaya padaku, bukankah kamu takut kalau yang kuberikan padamu adalah racun? Tentu saja tidak. Adikku adalah orang baik dan dia pasti tidak akan menyakiti aku. Ye Bufan dia tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu aku orang baik? Long Xiaoyue berkata, perasaan, aku bisa merasakan orang baik dan jahat sekaligus. Dan adik laki-laki itu tidak punya alasan untuk menyakitiku, kalau tidak, tidak perlu menyelamatkanku, tidak. Itu perlu membuatnya sangat merepotkan. Ye Bufan berkata, oke, berlatihlah dengan cepat. Saya akan membantumu melindungi hukum. Long Xiaoyue mengangguk, duduk bersila di tanah, dan mulai mengedarkan energi aslinya untuk menyerap Yinling dan. Sekitar 20 menit kemudian, aura Long Xiaoyue tiba-tiba naik, memecahkan hambatan di permukaan bumi dalam sekejap. Bahkan setelah terobosan, efek pil Yinling masih ada, dan energi sebenarnya meningkat kembali. Setelah menembus 2 level lagi di tahap awal tahap bumi dan tahap tengah tahap bumi, energi sejati Long Xiaoyue akhirnya stabil. Ye Bufan tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Ketika dia didiagnosis dan dirawat, dia telah melihat bahwa tubuh wanita ini memiliki konstitusi tipe Yin, yang dapat memaksimalkan kemanjuran Yinling dan. Setelah stabil untuk beberapa saat, Long Xiaoyue membuka sepasang mata besar yang berair dan berkata dengan penuh semangat, saudaraku, ramuanmu sangat kuat, aku telah meningkat pesat. Ye Bufan berkata, bukan apa-apa, ini karena kamu punya kebaikan kualifikasi. Long Xiaoyue berkata, saudaraku, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Ye Bufan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu juga belajar kedokteran.
Kan, saya belajar pengobatan Miao. Dari Putri Tidur, salah satu dari 10 racun teratas. Long Xiaoyue berkata, saya membacanya di sebuah buku kuno. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Petik 2. Ye Bufan bertanya, kalau begitu, apakah Anda tahu solusinya Putri Tidur? Meskipun ia telah melihat catatan tentang Putri Tidur dalam warisan pengobatan kuno, itu sangat sederhana dan tidak banyak informasi. Ia berharap akan ada yang lain. Cara detoksifikasi. Long Xiaoyue menggelengkan kepalanya. Buku kuno yang saya baca mengatakan bahwa kecuali orang yang meracuninya, tidak ada obat untuk racun ini, jadi racun ini terdaftar sebagai salah satu dari 10 racun teratas. Dia bertanya lagi, apakah kamu tahu di mana ada rumput kebangkitan jiwa? Rumput kebangkitan jiwa, saya belum pernah mendengar ramuan semacam ini. Long Xiaoyue bertanya, saudaraku, seseorang di sekitarmu telah terinfeksi. Tidur cantik. Ye Bufan berkata, pacarku diracuni oleh seseorang, dan kali ini dia datang ke desa Xiangqi Miao untuk mencari penawarnya. Long Xiaoyue berkata dengan marah, ini sangat keji, siapa yang melakukannya? Saya tidak yakin belum. Saya kira itu keluarga Sangguan. Ye Bufan berkata, Anda akrab dengan Xiangqi. Bisakah Anda ceritakan tentang keluarga besar di Xiangqi? Tentu saja, kata Long Xiaoyue, keluarga besar di Xiangqi itu yang bisa naik ke panggung terutama termasuk keluarga Sangguan, keluarga Zuyu dan Raja Gu. Keluarga Zuyu memiliki reputasi terbaik dan sering mengobati penyakit penduduk desa terdekat. Keluarga Zuyu mereka adalah yang paling ajaib hidup kembali, tetapi teknik ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dari keluarga Zuyu, dan tidak disebarkan sama sekali. Ye Bufan mengangguk. Dia telah mendengar tentang teknik Zuyu, tetapi seperti yang dikatakan Long Xiaoyue, teknik semacam ini tidak diketahui orang luar. Teknik ini tidak pernah diturunkan ke dunia luar, dan tidak banyak catatan yang diwariskan oleh sekolah kedokteran kuno. Long Xiaoyue menambahkan, Raja Gu adalah eksistensi yang paling dikagumi di Xiangqi. Tidak dapat dikatakan bahwa dia jahat. Dia hanya melindungi kepentingan desa Miao di Xiangqi. Banyak orang di sini telah menerima bantuan dari Raja Gu, tetapi tidak ada yang memilikinya melihatnya. Ye Bufan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Apakah Raja Gu tidak pernah melihat siapapun? Tidak. Raja Gu sering keluar untuk merawat penduduk desa, tetapi dia selalu memakai topeng, dan tidak ada yang melihatnya. Petik 2. Oh. Ye Bufan sedikit mengangguk. Long Xiaoyue melanjutkan, yang terakhir adalah keluarga Sangguan. Mereka biasanya sombong dan mendominasi, tetapi mereka memiliki pencapaian mendalam dalam pemurnian mayat dan teknik Fudo, jadi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Selain itu, keluarga Sangguan berpikiran sempit dan pasti akan membalas. Tidak peduli siapa yang memprovokasi mereka, mereka tidak akan berhenti bertarung. Untungnya, Raja Gu dan keluarga Zuyu menekan mereka di Xiangqi, dan mereka akhirnya menahan diri. Bab 753 Saya mendoakan Anda Fei Fei. Ye Bufan berkata, bagaimana kekuatan Raja Gu dan keluarga Zuyu? Apakah mereka lebih kuat dari keluarga Sangguan? Saya mendengar bahwa ada penguasa surgawi di keluarga Sangguan. Long Xiaoyue berkata, saya tidak tahu ini sangat baik. Ketiganya sangat kuat dan tidak pernah mengalami konflik langsung selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat. Sekarang mereka seperti romansa 3 kerajaan, membatasi kekuatan satu sama lain tanpa memiliki konflik langsung. Tidak peduli dua keluarga mana yang saling berhadapan secara langsung, kekuatan mereka sendiri akan melemah dan keluarga lainnya akan menjadi dominan. Ye Bufan tidak berkata apa-apa, memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Long Xiaoyue terdiam beberapa saat, mengertakkan gigi dan berkata, saudaraku, ayo kita pergi ke rumah Sangguan bersama dan meminta mereka menyerahkan penawarnya. Ye Bufan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu tentang kita berdua? Bisakah kamu memaksa keluarga Sangguan untuk menyerahkan penawarnya? Ekspresi Long Xiaoyue membeku, tetapi dia masih berkata, aku tidak peduli tentang itu. Adik laki-lakiku telah banyak membantuku berkembang, mengapa haruskah aku membantumu juga? Saya masih sangat mengagumi kebaikan dan rasa terima kasih gadis kecil ini.
Saya menerima kebaikan Anda, tetapi saya tidak bisa melakukan itu untuk saat ini. Long Xiaoyue bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ayo cari rumput kebangkitan jiwa dulu, jika Anda dapat menemukannya, semuanya akan baik-baik saja. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda dapat menemukan cara untuk menangani keluarga sangguan rumput kebangkitan. Bisakah menyembuhkan racun putri tidur? Ye Bufan mengangguk, selain mendapatkan penawarnya, hanya ada satu cara untuk detoksifikasi. Oke, mari kita cari bersama. Kedua orang itu datang keluar dari gua bersama-sama dan mencari rumput kebangkitan jiwa di pegunungan lagi. Mereka berkomunikasi sambil mengumpulkan tumbuhan. Meskipun mereka masih tidak dapat menemukan rumput kebangkitan jiwa setelah beberapa hari, Ye Bufan belajar banyak tentang pengobatan Miao dari Long Xiaoyue. Pengobatan Miao dan pengobatan tradisional Tiongkok tidak jauh berbeda, sama-sama menggunakan obat herbal Tiongkok untuk mengobati penyakit masyarakat. Hanya saja dibandingkan dengan sistem pengobatan tradisional Tiongkok, pengobatan Miao relatif lemah, namun juga memiliki keunikan tersendiri, lebih fleksibel dalam penggunaan serangga beracun dan sejenisnya, serta sering melawan racun dengan racun. Setelah 3 hari berikutnya, mereka berdua hampir berjalan melewati sisa area Ye Bufan lagi. Pada siang hari itu, mereka terus mencari rumput kebangkitan jiwa, dan mendaki beberapa puncak berbahaya dan sampai di sebuah lembah kecil. Tiba-tiba, mata Ye Bufan berbinar dan dia melihat Ganoderma lucidum besar di dinding batu di kejauhan. Meskipun itu bukan Ganoderma lucidum yang berumur 1000 tahun, sepertinya umurnya setidaknya 7 atau 800 tahun. Ini hal yang bagus, dia berkata dengan lembut, dan berjalan menuju Ganoderma lucidum bersama Long Xiaoyue. Tapi saat dia hendak memilih, seseorang tiba-tiba berteriak, jangan sentuh, itu urusanku. Ye Bufan berbalik dan melihat 3 orang berlari dengan tergesa-gesa. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia pertengahan 40-an. Pria tua, ketiga orang ini semuanya membawa keranjang obat di punggung mereka, dan mereka jelas-jelas ada di sini untuk mengambil obat. Dan keterampilannya juga cukup bagus, mungkin pada tahap awal level Suan. Pria parubaya itu kurus dan berkumis. Dia mendekat dan berkata, tanaman Ganoderma ini milik kami. Anda tidak dapat menyentuhnya. Long Xiaoyue berkata, mengapa? Obat ini tumbuh di pegunungan, itu bukan kamu yang membesarkan kami, yang datang lebih dulu adalah milik kami. Pria parubaya itu berteriak, mungkinkah sama? Ini yang kami lihat, tapi kalian berdua berlari lebih cepat. Saat mereka berbicara, mereka memandang Ganoderma lucidum dengan tatapan serakah di mata mereka. Ye Bufan memandang mereka bertiga dan berkata, maksudmu siapapun yang melihatnya milik siapa? Meskipun pria parubaya itu tahu bahwa alasannya agak tidak masuk akal, demi ramuan ini, dia masih memegangi lehernya dan berkata, tentu saja. Ye Bufan berkata, sekarang saya telah melihat semua obatnya bahan di keranjang obatmu, haruskah aku menjadi milikku? Aku sudah melihat seluruh gunung. Apakah ini wilayah pribadiku? Haruskah kamu keluar? Ekspresi pria parubaya itu berubah, wah, tahukah kamu siapa saya? Petik 2. Saya tidak peduli siapa Anda, dan saya tidak ingin tahu. Saya hanya tahu bahwa Ganoderma lucidum ini milik saya. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal akhir-akhir ini adalah pertama kalinya dia bertemu Ganoderma lucidum pada usia ini, jadi dia tidak akan menyerah. Dan secara logika, hal-hal seperti memetik jamu selalu didahulukan, dilayani terlebih dahulu. Meskipun pihak lain melihatnya, siapa yang bisa menyalahkan Anda karena lambat? Pria parubaya itu berkata, nak, izinkan saya memberitahu Anda, kami dari keluarga Suyu. Ye Bufan dan Long Xiaoyue sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari keluarga Suyu secepat ini. Melihat ekspresi bangga di wajah kedua orang itu, pria parubaya itu mengira identitasnya telah membuat takut pihak lain. Bahan obat yang diminati Zhu Yujia tidak bisa direbut oleh sembarang orang. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya kepada 2 orang di belakangnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Cepat ambil. Ganoderma lucidum kami. Ya. Kedua pria itu setuju dan melangkah maju untuk mengambil obat, tetapi didorong keluar oleh Long Xiaoyue.
Ini adalah bahan obat yang kami temukan, meskipun Anda adalah anggota keluarga Suyu. Ekspresi pria parubaya itu berubah, gadis kecil, Anda berani mengambil obat dari keluarga Suyu, Anda sangat berani. Long Xiaoyue berkata, ini bukan perampokan. Ganoderma lucidum ini jelas milik kita. Pria parubaya itu berteriak kepada kedua orangnya, apakah kalian semua bodoh? Mengapa kalian masih berdiri di sana? Mengapa kalian tidak mengajarkan ini? Gadis kecil memberi pelajaran dan beritahu dia bahwa kami Suyu Jia sangat hebat. Setelah menerima perintah, kedua pria itu bergegas menuju Long Xiaoyue. Mereka semua adalah pejuang di tahap awal level Xuan, dan mereka awalnya mengira mereka bisa menaklukkan Long Xiaoyue dengan mudah. Tapi setelah dia mulai, dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun, dan ditendang ke tanah oleh Long Xiaoyue. Pria parubaya itu berteriak, gadis kecil, beraninya kamu memukuli anggota keluarga Suyu kami. Long Xiaoyue berkata, saya akan mengalahkan siapapun yang berani mencuri bahan obat adik laki-laki saya. Langit, pria parubaya pria itu berteriak dan mengambil tindakan sendiri begitu kakinya bergerak. Sangat disayangkan tingkat kultivasinya hanya sedikit lebih tinggi dari dua orang lainnya. Dia baru saja mencapai tahap tengah level Xuan. Long Xiaoyue memandang mereka sambil tersenyum dan berkata, dengan keterampilan kucing berkaki tiga Anda berani mencuri bahan obat adik laki-laki saya. Tahukah Anda betapa kuatnya Anda sekarang? Levelnya menjadi sangat tinggi, tetapi masih tidak yakin, dia berteriak, gadis kecil, wanita tertua kita ada di dekat sini. Kamu dapat mengawasinya ketika dia datang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan peluit berbentuk aneh dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan meniupnya, dan suara tajam bergema di seluruh lembah. Saat peluit dibunyikan, sesosok tubuh terlihat turun dari puncak gunung dengan kecepatan yang mencengangkan usia. 20-an mendatangi kerumunan dengan rambut panjang, mengenakan satu set kostum etnik berwarna cerah, dan gaya yang eksotis. Dia adalah cucu dari kepala keluarga Zuyu, wanita tertua Zuyu Feifei. Melangkah maju dan berseru seolah-olah dia telah melihat penyelamat, kedua orang ini merampok bahan obat kami dan bahkan memukuli kami. Petik 2. Orang ini datang dan mengeluh lebih dulu, langsung memutarbalikkan fakta. Bab 754, kenapa kamu? Mata Zuyu Feifei bergerak, pertama dia melihat ke Ganoderma lucidum, dan kemudian dia melihat ke arah Ye Bufan dan mereka berdua, dan berkata, begitukah? Setelah perkenalan Long Xiaoyue sebelumnya, Ye Bufan sangat tertarik dengan milik Zuyu pengobatan keluarga terhadap penyakit dan menyelamatkan nyawa. Kesan keluarga besar yang baik terhadap sesama cukup baik. Dia menjelaskan dengan sabar, Nona Zuyu, orang yang mengumpulkan obat pertama kali mendapatkannya, dan Ganoderma lucidum yang kami datangi pertama kali secara alami akan menjadi milik kami. Long Xiaoyue juga menindaklanjuti dan berkata, ya, Nona Zuyu, tentu saja kami mendapatkan tanaman obat ini terlebih dahulu, dan orang-orang Andalah yang ingin merebutnya. Zuyu Feifei menoleh untuk melihat pria parubaya itu lagi, begitukah? Pria parubaya itu ragu-ragu, dan akhirnya berkata dengan terbata-bata gigi. Nona, jelas kami datang ke sini lebih dulu, dan mereka ingin mencuri bahan obat kami. Melihat pria ini menatap dan berbohong, Long Xiaoyue berkata, omong kosong, jelas aku dan saudara laki-lakiku yang datang ke sini lebih dulu. Sekarang setelah dia berbicara, pria parubaya itu berkata tanpa malu-malu, kami menemukannya terlebih dahulu, dan Anda ingin mencuri bahan obat kami. Kamu, wajah cantik Long Xiaoyue memerah karena marah, dan dia ingin pergi dan tampar orang ini lagi. Oke, jangan berdebat. Zuyu Feifei berkata, ayo lakukan ini, jangan berdebat. Ganoderma lucidum akan diberikan kepada keluarga Zuyu kami, dan saya akan memberi Anda harga sesuai dengan harga pasar. Dia mengeluarkan buku cek dan berkata, Ganoderma lucidum ini hampir berumur 800 tahun. Menurut harga pasar, saya akan memberi Anda 8 juta koin Cina. Bagaimana menurut Anda? Di ring penyimpanannya, tapi hanya ada satu Ganoderma lucidum tua yang hilang, tentu saja tidak akan berpindah tangan. Dia berkata, Nona Zuyu, Ganoderma lucidum ini awalnya milik kami, dan saya tidak berniat menjualnya.
Zhu Yufei berkata, jika menurut Anda harganya murah, bagaimana kalau saya menambahkan 2 juta hingga 10 juta lagi? Ye Bufan berkata, maaf Nona, ini bukan tentang uang, saya juga sangat membutuhkan bahan obat ini. Melihat dia tidak punya ruang untuk bernegosiasi, wajah Zhu Yufei juga menjadi gelap. Saudaraku, kamu bersikap sedikit tidak baik. Dari lubuk hatinya, dia lebih mempercayai apa yang dikatakan orang-orangnya sendiri, dan merasa bahwa pengurus rumah tangga tidak akan berani berbohong padanya. Tapi pria di depannya mendapat tawaran dan berperilaku baik. Dia jelas berjanji akan memberinya 10 juta. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tapi dia masih ingin merampok bahan obatnya sendiri agak tidak masuk akal. Pria parubaya itu mengikuti dan berteriak, Nona, Anda telah melihatnya. Mereka sangat sombong. Ye Bufan berkata dengan tenang, Anda tahu apakah mereka sombong atau tidak? Tanaman obat ini jelas kami petik terlebih dahulu. Yufei berkata, karena kamu tidak menerima saranku, ayo kita bertarung. Siapapun yang memenangkan Ganoderma lucidum akan mendapatkannya. Long Xiaoyue berteriak, Nona Zuyu, saranmu tidak masuk akal. Kami jelas memilih Ganoderma lucidum terlebih dahulu, Su. Yufei berkata, tetapi pengurus rumah tangga saya mengatakan bahwa mereka mengambilnya terlebih dahulu. Keluarga Zuyu kami selalu meyakinkan orang-orang dengan kebajikan mereka, dan sekarang kami akan memberi Anda 2 pilihan, menjualnya seharga 10 juta bertarunglah denganku, siapapun yang menang akan mengambil Ganoderma lucidum ini. Long Xiaoyue berkata tidak yakin, dalam hal ini, aku akan bertarung denganmu. Zhu Yufei berkata dengan percaya diri, oke, selama salah satu dari kalian bisa menang saya, Anda dapat mengambil tanaman obat ini. Nona Zuyu, saya tidak sopan. Setelah Long Xiaoyue mengatakan ini, dia menggerakkan kakinya dan memukul Zhu Yufei dengan telapak tangan. Dadanya ditampar. Tapi begitu telapak tangan ini dipukul, pihak lain menghilang di depan matanya, dan kemudian serangan kuat datang dari punggungnya, dan seluruh orang itu terbang keluar. Untungnya, Zhu Yufei tidak membunuhnya. Telapak tangan ini digunakan dengan kekuatan yang lembut, dan selain mendorongnya sejauh 7 atau 8 meter, telapak tangan ini tidak menimbulkan banyak kerusakan. Adik perempuan, kamu bukan tandinganku. Kamu. Pipi Long Xiaoyue memerah karena marah, tapi dia menahannya pada akhirnya. Zhu Yufei memandang Ye Bufan, giliranmu. Pria parubaya itu berteriak, wah, kamu telah melihat betapa kuatnya wanita tertua kami, mohon dengan patuh serahkan Ganoderma lucidum. Mencapai tahap akhir dari tingkat bumi, dan tingkat budidaya dia dan Long Xiaoyue telah turun ke tingkat yang lebih rendah. Sebagai seorang kultivator, ia bisa menjadi tak terkalahkan pada level yang sama, namun masih sulit menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi dari dirinya. Tapi setelah menembus level bumi tingkat menengah, saya belum secara resmi bertarung melawan siapapun, dan saya hanya ingin melihat jarak antara diri saya dan lawan. Memikirkan hal ini, dia berhenti bersikap sopan dan bertengkar dengan Zhu Yufei. Meskipun keduanya berada di tingkat tengah bumi, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Long Xiaoyue. Ditambah dengan bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Teknik tubuh ringan Shenlong Tianbu, meskipun dia berada di level A, kerugiannya, dia hampir tidak bisa bertahan. Memiliki kekuatan untuk bertarung. Zhu Yufei terkejut. Dia adalah seorang jenius seni bela diri yang terkenal di keluarga Zuyu. Sejak saudaranya Zhu Yujian menghilang, kakeknya telah bekerja keras untuk mengkultivasi dirinya sendiri, mencurahkan seluruh sumber daya keluarga untuk dirinya sendiri, dan dia telah mencapai prestasi hari ini. Meskipun dia selalu baik kepada orang lain, dia sangat bangga di dalam hatinya dan berpikir bahwa dia benar-benar luar biasa di antara generasinya. Tetapi 2 orang di depannya menyegarkan pengetahuannya segera setelah mereka mengambil tindakan. Meskipun Long Xiaoyue bukan tandingannya sekarang, dia telah mencapai tahap tengah tingkat bumi pada usia yang begitu muda, yang sudah terpuji. Tanpa diduga, pemuda ini bahkan lebih kuat. Dengan kekuatan level menengahnya, dia sebenarnya memblokir lebih dari 10 gerakannya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Kapan Xiangqi memiliki begitu banyak tuan muda? Meskipun ada beberapa gejolak di hatinya,
anak buahnya tidak diam sama sekali. Mereka menggunakan beberapa gerakan membunuh satu demi satu, dan akhirnya menamparkan bahu Ye Bufan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya diam-diam, sepertinya masih ada celah kekuatan. Menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi, melarikan diri dengan nyawa saja sudah cukup, tetapi tidak cukup untuk mengalahkan lawan. Zhu Yufei berkata, kamu kalah. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan sekarang. Tentu saja, Ye Bufan tidak ingin melepaskan Ganoderma lucidum yang sangat langka ini. Dengan pemikiran di benaknya, dia memanggil Ye Tian. Nona Zuyu, ini boneka mayatku, yang juga merupakan bagian dari kekuatanku. Jika kamu mengalahkannya, aku akan mengaku kalah, tunjukkan saja pada mereka. Zhu Yufei menatap Ye Bufan dengan ekspresi terkejut di matanya. Namun menurut aturan arena, jika lawan memiliki boneka mayat, itu memang dianggap bagian dari kekuatan, dan ini bukan pelanggaran. Pada saat ini, Ye Tian meninju wajahnya dengan angin menderu dan momentum yang mencengangkan. Setelah maju ke mayat perak tingkat kedua, kekuatan Ye Tian sebanding dengan puncak tingkat bumi akhir, dan bahkan lebih kuat darinya. Zhu Yufei merasakan kekuatan lawannya, dan ekspresinya segera menjadi serius. Dia tidak berani ceroboh sama sekali, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukulnya. Tetapi ketika dia melihat penampilan Ye Tian dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pukulannya berhenti di udara dan dia berteriak, saudaraku, kenapa kamu? Bab 755 Zhu Yujian. Ye Bufan awalnya sangat percaya diri pada kekuatan Ye Tian, berpikir bahwa selama Ye Tian mengambil tindakan, dia pasti akan menangkap gadis di depannya. Tapi teriakan Zhu Yufei mengejutkannya. Mungkinkah dia menelepon kakak karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya? Tidak peduli apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, melihat wanita di depannya telah menyerah, dia dengan cepat memberi perintah pada Ye Tian, dan kekuatan serangannya sedikit melemah. Untungnya, dia menghentikannya tepat waktu. Ye Tian meninju bahu lawannya. Meskipun dia dipukul lebih dari 10 meter, dia tidak terluka parah. Zhu Yufei bangkit dari tanah, tidak peduli dengan rasa malunya sendiri, mendatangi Ye Tian lagi, dan berteriak dengan penuh semangat, ini aku, kakak, aku Fei, kamu tidak mengenalku. Kamu telah hilang selama bertahun-tahun, kemana kamu pergi? Tahukah kamu betapa sulitnya keluargamu menemukanmu? Petik 2. Ye Tian hanyalah mayat dan tidak punya pikiran sendiri. Ye Bufan tidak memerintahkan serangan lagi, dan dia juga tidak bergerak, dia hanya berdiri di sana dengan kaku, tanpa reaksi apapun terhadap Zhu Yufei. Tidak ada reaksi dari sisinya, tapi Ye Bufan merasakan badai di hatinya. Melalui penampilan Zhu Yufei, ia sempat menduga bahwa jenazah peraknya sebenarnya adalah putra tertua keluarga Zhu Yufei. Penemuan ini membuatnya sadar bahwa masalahnya agak besar. Orang-orang dari keluarga Zhu Yu yang dimurnikan menjadi boneka mayat masih merupakan inti generasi ketiga. Meskipun dia tidak melakukan ini, kerugiannya sekarang menjadi miliknya, dan saya khawatir keluarga Zhu Yu akan menyalahkan dirinya sendiri. Tepat ketika pikirannya berputar, Zhu Yufei jelas menyadari hal ini, dan mengalihkan pandangannya, dipenuhi dengan niat membunuh. Junior, kamu benar-benar membunuh kakak tertuaku dan mengubahnya menjadi boneka mayat. Hari ini aku harus membunuhmu untuk membalas dendam. Setelah mengatakan itu, dia menghunus pedang dari belakang dan mengayunkannya ke arah Ye Bufan. Tapi begitu dia bergerak, Ye Tian berhenti di depannya dan meninju dengan keras. Meskipun dia tahu bahwa hanya ada mayat di depannya, Zhu Yufei masih tidak tahan untuk menyerang kakak laki-lakinya. Dia segera mengembalikan pedangnya dan mundur 7 atau 8 langkah untuk menghindari pukulan itu. Kamu bajingan, tolong beritahu saudaraku untuk berhenti dan bertarung denganku jika kamu bisa. Petik 2. Nona Zuyu, kamu salah paham. Saya akan menjelaskan masalah ini kepada Anda ketika saya memiliki kesempatan. Kesalahpahaman keributan semakin parah, tapi Ye Bufan masih berani tinggal di sini. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia mengumpulkan Ganoderma lucidum, lalu mengambil Long Xiao Yue dan melarikan diri. Zhu Yufei bersedia melepaskannya, tapi Ye Tian menghalangi jalannya. Kamu bajingan,
Tunggu saja aku. Keluarga Zuyu kami berselisih denganmu. Setelah Zuyu Feifei berteriak, Ye Bufan dan Ye Bufan telah menghilang. Pada saat ini, Ye Tian juga berbalik dan pergi, mengejar mereka ke arah pelarian mereka. Zuyu Feifei mengikuti dari belakang, tetapi mayat perak itu terlalu cepat untuk menyusulnya, dan menghilang tidak lama setelah pergi. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, lalu berbalik dan pergi bersama yang lain. Hal besar terjadi, dan dia harus segera melaporkannya kepada kakeknya. Ye Bufan membawa Long Xiaoyue melewati lebih dari selusin gunung dan berhenti setelah memastikan bahwa Zuyu Feifei tidak mengejarnya. Dalam waktu singkat, Ye Tian menyusul dari belakang dan berdiri di depan mereka berdua. Long Xiaoyue melihatnya dan berkata, dia benar-benar tuan muda tertua dari keluarga Zuyu. Dia berbalik untuk melihat ke arah Ye Bufan, saudaraku, apa yang terjadi? Ye Bufan berkata sambil tersenyum masam, saya berkata aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Aku tidak tahu dia adalah putra tertua dari keluarga Zuyu. Apakah kamu percaya? Tanda tanya. Cukup bodoh untuk membiarkan dia pergi di depan Zuyu Feifei. Long Xiaoyue berkata, tapi saya masih tidak mengerti. Bukankah Anda seorang dokter? Kapan Anda menjadi penyihir pemurni mayat? Bagaimana Anda mengubah Zuyu Jian menjadi boneka mayat? Ye Bufan menceritakan kisah bagaimana dia menjadi musuh keluarga Sangguan, dan akhirnya berkata, saya tidak tahu siapa yang menghasut keluarga Sangguan untuk tiba-tiba pergi ke Jiangbei untuk menimbulkan masalah bagi saya Jiangbei oleh keluarga Sangguan, saya tidak tahu siapa dia semasa hidupnya, apalagi dia dari keluarga Zuyu. Saat itu, saya merasa mayat perak ini bagus, dan sayang untuk dihancurkan itu. Saya kebetulan memiliki warisan keterampilan pemurnian mayat, jadi saya menyempurnakannya lagi. Setelah beberapa saat, Long Xiaoyue berkata, keluarga Sangguanlah yang melakukannya putra dari keluarga Zuyu. Tapi ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, Zuyu Jian terlalu baik. Jika dia dibiarkan melakukannya, tumbuh dewasa, itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Sangguan. Pernahkah Anda mengenal Zuyu Jian ini sebelumnya? Berapa banyak orang di kelas atas Hunan Barat yang tidak mengenal Zuyu Jian? Long Xiaoyue berkata, Zuyu Jian adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Zuyu saudari Zuyu Feifei. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia dikenal sebagai jenius seni bela diri paling menonjol di keluarga Zuyu. Dia, Tuan Zuyu telah secara terbuka mengakui sebelumnya bahwa dia akan mewariskannya kepada cucunya setelah dia pensiun dari jabatan keluarga. Jian berkinerja sangat baik sehingga orang lain menganggapnya wajar. Namun 5 tahun lalu, Zuyu Jian tiba-tiba menghilang sangat marah. Tetapi mereka mencari ke seluruh Xiangqi dan tidak dapat menemukannya. Hari ini, kamu tiba-tiba muncul dengan boneka mayat yang dia buat, aku khawatir itu akan meledak. Petik 2. Pada titik ini, dia berkata dengan ekspresi khawatir, saudaraku, sebaiknya kamu lari cepat dan meninggalkan Xiangqi sesegera mungkin. Keluarga Yu akan mendapat masalah jika mereka menemukanmu. Mereka akan membunuhmu. Petik 2. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi sampai aku mendapatkan penawarnya untuk putri tidur. Kamu telah menyinggung Zuyu sekarang. Aku masih berpikir untuk mendapatkan penawarnya, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkan hidupku. Orang tua itu adalah master di tingkat surga. Long Xiaoyue berkata dengan cemas, mengapa kamu tidak menjelaskan hal ini kepada Zuyu Jia dengan jelas? Keluarga Sangguan yang melakukannya jenius seni bela diri dan membunuh Zuyu Jian. Ini tidak akan berhasil sama sekali, bisakah kamu mempercayaiku, Zuyu Jian? Bisakah keluarga Yu mempercayainya? Ye Bufan berkata, sekarang mayatnya ada di tanganku, bagaimana bisa keluarga Sangguan mengakuinya? Tidak ada bukti untuk ini, dan saya tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Dia sekarang mengerti. Alasan mengapa Sangguan Hongbing membawa Ye Tian ke Jiangbei adalah karena Zuyu Jian tidak berani untuk menunjukkan wajahnya di Xiangqi, dan tak seorang pun di Jiangbei, ribuan mil jauhnya, mengenal putra tertua keluarga Zuyu. Long Xiaoyue berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?
Saya yakin keluarga Zuyu akan segera datang ke sini, dan saat itu sudah terlambat bagimu untuk pergi. Tidak masalah, kita bisa mengubah penampilan dan identitas kita. Long Xiaoyue bertanya dengan bingung, bagaimana cara mengubahnya? Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Ye Bufan berbalik, mengeluarkan obat penyamaran, dan mulai menyamar setelah 5 menit. Dia maju, mengejutkan Long Xiaoyue. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun sekarang, jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Terlebih lagi, penampilannya tidak sama seperti sebelumnya. Jika Long Xiaoyue tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ini adalah adik laki-lakinya. Babak 756, menjadi lebih dewasa. Saudaraku, apakah itu benar-benar kamu? Jelas dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, tapi Long Xiaoyue masih tidak bisa mempercayai matanya. Siapa lagi yang ada di sana kalau bukan aku? Ye Bufan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Sekarang keluarga Zuyu tidak dapat menemukanku, kan? Long Xiaoyue berkata dengan penuh semangat, aku tidak dapat menemukannya. Aku pasti tidak bisa menemukannya. Jika bukan dengan mataku sendiri. Melihatnya, aku bahkan tidak tahu itu kamu. Adikku, teknik penyamaranmu terlalu kuat. Itu hanya beberapa trik kecil. Long Xiaoyue berkata, adik. Saudaraku, bagaimana kalau kamu memberiku penyamaran juga? Orang-orang dari keluarga Zuyu juga telah melihat penampilanku dan tahu bahwa aku bersamamu, mereka akan meragukanmu. Ye Bufan memikirkannya dan berkata, baiklah, kamu ingin melukisnya seperti apa? Long Xiaoyue berkata, tentu saja itu harus lebih indah. Mendengar pujiannya, Long Xiaoyue berkata dengan gembira, itu saja. Jadilah lebih dewasa. Aku selalu merasa seperti anak kecil sebelumnya. Oke, kalau begitu aku akan mengubah citramu. Ye Bufan selesai mencampurkan obat penyamaran dan mulai membantu Long Xiaoyue mengubah penampilannya. 5 menit kemudian, dia mengeluarkan cermin kecil dan berkata, lihat apakah kamu puas atau tidak. Long Xiaoyue memang memiliki banyak naluri gadis kecil. Dia pikir sangat menarik untuk menyamar. Dia mengambil cermin kecil itu dan melihat ke dalam dengan penuh semangat. Orang yang ada di cermin adalah seorang wanita cantik dengan bibir merah dan gigi putih. Dibandingkan dengan dirinya sebelumnya, orang di cermin jauh lebih kurus dan pipinya terlihat kurang bulat. Terlebih lagi, matanya yang besar terlihat sangat menawan. Meski tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia memiliki pesona yang dewasa. Apakah ini benar-benar aku? Dia menutup mulutnya karena terkejut, jadi orang di cermin juga menutupi mulut cerinya. Ya Tuhan, ini benar-benar aku. Long Xiaoyue meraih lengan Ye Bufan dan berkata dengan penuh semangat, saudaraku, penyamaranmu sungguh luar biasa. Ye Bufan tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah kamu puas dengan gambar ini? Long Xiaoyue berkata dengan penuh semangat, saya sangat puas. Saya akhirnya menjadi dewasa. Ye Bufan berkata, sebenarnya, kamu masih lebih manis dari sebelumnya. Benarkah? Saya akan mengubahnya kembali setelah beberapa waktu. Sedikit mereda, lalu berkata, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Adik, yang terpenting sekarang adalah Zuyu Jian, jangan dilepaskan. Saya harap orang-orang dari keluarga Yu akan melihatnya lagi. Jangan khawatir, tidak akan ada yang bisa menemukannya jika aku menyembunyikannya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia meminta Ye Tian untuk berlari menuju gunung, sebenarnya setelah membalikkan pohon besar cincin penyimpanan. Long Xiaoyue merasa sedikit lebih lega dan berkata, saudaraku, kemana kita harus pergi selanjutnya? Ye Bufan menghela nafas dan berkata, kami telah mencari hampir semua gunung di Hunan Barat dalam beberapa hari terakhir, tapi kami masih belum menemukan kebangkitan. Dengan bayangan rumput jiwa, sepertinya jalan ini sudah mati. Jadi kita hanya bisa pergi ke keluarga Sangguan untuk mendapatkan penawarnya. Long Xiaoyue berkata, orang-orang di keluarga Sangguan selalu kejam dalam melakukan sesuatu, dan sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan penawarnya dari mereka. Sudahkah kamu memikirkan solusinya? Belum, solusinya. Ini benar-benar sulit. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, kamu telah membunuh 4 anggota inti keluarga Sangguan.
Pembicaraan damai tidak mungkin lagi. Menurut karakter balas dendam keluarga Sangguan, itu pasti akan menjadi bertarung sampai mati. Jika mereka mengetahui bahwa Anda telah datang ke Xiangqi, mereka akan segera memulai perkelahian. Oleh karena itu, jalan menuju perundingan damai tidak tersedia, dan satu-satunya pilihan adalah memaksa keluarga Sangguan untuk menyerahkan penawarnya. Tapi kekuatan mereka terlalu kuat. Jika Anda ingin memaksa keluarga Sangguan, Anda harus membuat diri Anda lebih kuat atau melemahkan mereka, tetapi ini sepertinya tidak berhasil. Petik 2. Ye Bufan awalnya bertanya dengan santai, tapi kata-kata Long Xiaoyue membuat hatinya tergerak. Biasanya, membuat dirimu lebih kuat dan membuat keluarga Sangguan lebih lemah adalah hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi ini dalam keadaan normal, itu berbeda baginya. Dia memiliki artefak hebat yang disebut botol pemurnian iblis, yang dapat menyerap esensi mayat Sangguan untuk menyehatkan mayatnya. Sendiri saatnya tiba, Ye Tian akan menjadi mayat surgawi, dan mayat Sangguan Xiong akan menjadi sia-sia. Dengan cara ini, tujuannya akan tercapai, dan keluarga Sangguan mengandalkannya. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Bulan kecil, aku telah menemukan cara." Long Xiaoyue berkata, "Saudaraku, apa yang bisa saya lakukan? Katakan padaku dengan cepat." Ye Bufan berkata, "Dalam teknik pemurnian mayatku, ada cara untuk melemahkan boneka mayat keluarga Sangguan. Sekarang yang harus kita, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, adalah mencari kesempatan untuk menyelinap ke rumah Sangguan, lalu diam-diam menyerang mayat mereka." Long Xiaoyue berkata, "Sungguh, bagus sekali. Kita tidak hanya bisa mendapatkan penawarnya, tapi kita juga bisa membantu menghilangkan momok di Xiangqi. Dia sangat membenci keluarga Sangguan. Anda harus tahu bahwa keluarga Sangguan sangat jahat. Apa yang disebut teknik pemurnian mayat tidak benar-benar menggunakan mayat untuk memurnikannya, tetapi membutuhkan orang yang masih hidup. Ia menggunakan metode pemurnian khusus untuk memurnikan 3 jiwa. Dan 7 jiwa. Semuanya ditekan di dalam tubuh dan dimurnikan seperti mayat. Ini adalah teknik yang sangat kejam dan menakutkan." Ye Bufan berkata, "Yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk menyelinap ke rumah Sangguan, dan kemudian temukan kesempatan untuk melakukannya secara diam-diam." "Kamu memilikinya." "Tidak mungkin." Long Xiaoyue berpikir sejenak dan berkata, "Ini tidak terlalu sulit. Keluarga Sangguan adalah keluarga besar, dengan ratusan pelayan di keluarganya saja. Apalagi di rumahnya banyak sekali zombie, dan energi yin-nya sangat kuat, sehingga pelayan biasa mudah sakit. Ada juga yang malu-malu dan tidak berani melakukannya lagi setelah beberapa hari, sehingga likuiditasnya sangat tinggi. Kita bisa pergi ke pasar tenaga kerja Xiangqi dan menunggu sampai keluarga Sangguan merekrut orang untuk masuk. Ini metode yang bagus." Ye Bufan mengangguk. Semakin umum metodenya, semakin kecil kemungkinannya menimbulkan kecurigaan. Kedua orang itu mengambil keputusan dan berjalan keluar gunung bersama-sama. Sambil berjalan, Long Xiaoyue bertanya, "Saudaraku, mengapa kamu tidak membunuh seseorang dan membungkam mereka saja? Jika kamu membunuh Zhu Feifei dan yang lainnya, kamu tidak perlu khawatir tentang pengejaran keluarga Zhu Yu di masa depan. Kamu mayatnya sangat luar biasa." Ye Bufan berkata, "Kalau begitu saat kamu bertarung dengan Zhu Feifei, kenapa kamu tidak membunuhnya saja dengan racunmu sendiri? Mengetahui betapa kuatnya serangga Gu yang berwarna-warni itu, jika Anda ingin membunuh Zhu Feifei, itu menjadi lebih mudah." Long Xiaoyue berkata, "Guru berkata bahwa Fudo harus menghukum kejahatan dan tidak melakukan kejahatan. Ini adalah Fudo yang sebenarnya. Ini hanya dapat digunakan ketika hidup dalam bahaya dan melawan orang jahat. Sama saja, dia adalah seorang dokter dan bukan seorang pembunuh. Bagaimana dia bisa membunuh orang dengan santainya?" Tentu saja, Ye Bufan tahu bahwa membunuh Zhu Feifei adalah solusinya untuk selamanya. Tapi Zhu Yujia berpraktek pengobatan, menyelamatkan orang, dan baik kepada orang lain. Wanita ini bukanlah orang yang pengkhianat, dan dia telah berbelas kasihan kepada 2 orang sebelumnya. Babak 757, berpura-pura menjadi pasangan. Long Xiaoyue terkikik dan berkata,
Saya tahu bahwa adik laki-laki bukanlah orang jahat yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Ye Bufan berkata, maksud Anda, jika saya membunuh Zhu Feifei, saya akan menjadi orang jahat. Aku tidak peduli apakah adik laki-laki itu baik atau buruk, aku tetap mendukungmu. Kenapa? Long Xiaoyue berkata, karena kamu menyelamatkan hidupku, dan adik laki-laki itu baik padaku. Saya baru saja mengatakan bahwa guru mengajari Anda untuk tidak menggunakan sihir Gu untuk kejahatan. Apakah Anda ingat siapa gurunya? Long Xiaoyue menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu mengapa, saya mengingat banyak hal dengan jelas, tetapi itu terkait dengan aku. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Ye Bufan menghiburnya, jangan pikirkan itu. Lagi pula, dia baru saja terluka dan mungkin akan pulih sebentar lagi. Terserah, kata Long Xiaoyue dengan tersenyum, pokoknya, jika ingatanku tidak dapat dipulihkan, aku akan mengikutimu sepanjang waktu. Kedua orang itu berjalan sambil berbicara, dan suatu hari kemudian mereka berjalan keluar dari daerah pegunungan dan tiba di kota Xiangqi. Saudaraku, kamu belajar dengan sangat cepat. Sekarang aku bahkan tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah orang asing. Selama beberapa hari terakhir ini, Ye Bufan belajar banyak dialek lokal Miao. Dengan kesadaran spiritualnya, selama Long Xiaoyue katakan sekali dan dia akan mempelajarinya dengan sempurna. Tidak buruk. Dialekmu mudah dipelajari. Tidak, banyak orang telah tinggal di Xiangqi selama lebih dari 10 tahun dan masih belum bisa mempelajari dialek kami. Itu karena adik laki-lakiku terlalu pintar. Kamu satu-satunya hal yang hilang sekarang adalah satu set pakaian. Nanti kita pergi ke pasar untuk membeli satu set pakaian lokal kami, dan kamu akan menjadi adik laki-laki Xiangqi kami yang asli. Meskipun dia tidak dapat mengingat siapa dia adalah sangat akrab dengan lingkungan setempat. Mereka akrab satu sama lain dan segera membawa Ye Bufan ke pasar besar. Ye Bufan mengikuti adat istiadat setempat di kampung halamannya dan membeli beberapa set kostum etnik setempat. Setelah berdandan, dia tampak persis seperti anak laki-laki desa Miao setempat, dan tidak ada yang tahu bedanya. Long Xiaoyue memberinya nama yang sangat lokal, Wu Jilangda. Setelah semua persiapan selesai, keduanya makan siang lalu berjalan ke pasar tenaga kerja setempat bergandengan tangan sebagai suami istri. Long Xiaoyue mendapat ide untuk berpura-pura menjadi pasangan. Hanya dengan cara ini mereka berdua bisa bersama secara wajar setelah memasuki rumah sangguan, dan itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan orang lain. Pasar tenaga kerja di Hunan bagian barat bersifat informal dan sangat kacau. Siapapun yang ingin merekrut pekerja akan berdiri di sana dan berteriak sekuat tenaga. Mereka yang bersedia akan mendatangi dan menanyakan harganya. Begitu mereka memasuki pintu, mereka mendengar seorang pria bersuara derek berteriak, keluarga sangguan sedang mencari pekerja, dan masih ada satu tukang cuci terakhir yang tersisa. Makanan enak, perumahan bagus, 2.000 yuan sebulan. Jika Anda bersedia, segera daftar. Benar saja, itu benar. Seperti dugaan Long Xiaoyue sebelumnya, keluarga sangguan merekrut pekerja di sini karena banyaknya pergantian personel. Saya akan mendaftar. Setelah Long Xiaoyue mengatakan itu, dia menarik Ye Bufan ke pria itu. Dia adalah pria parubaya gemuk berusia 50-an, garis rambutnya sudah surut. Pemerintah sedang merekrut 10 pekerja pagi ini, dan 9 diantaranya sudah terisi, hanya menyisakan 1 orang yang hilang. Ketika saya mendengar seseorang mendaftar, saya langsung melihat ke sini. Ketika dia melihat wajah cantik Long Xiaoyue, matanya tiba-tiba berbinar dan dia bertanya, apakah kamu akan mendaftar? Ya, saya ingin mendaftar. Long Xiaoyue berkata, tetapi saya punya satu syarat. Saya ingin ikuti kamu. Lebih baik kita bersama, kalau tidak aku tidak akan pergi. Itu tidak mungkin. Manajer menggelengkan kepalanya dan berkata, kita penuh hari ini, dan hanya ada 1 orang yang tersisa. Keduanya harus masuk ke rumah sangguan bersama-sama, dan tentunya tidak akan dipisahkan. Tapi ketika seorang gadis yang belum meninggalkan pemerintahan mengatakan hal ini, pipinya langsung memerah dan dia terlihat sangat menawan. Kalau begitu, biarkan mereka berdua membawanya bersama-sama. Pembicaranya adalah seorang pria muda berusia 30-an.
Dia tidak mengenakan kostum etnik lokal, tetapi setelan desainer yang rapi, sepatu kulit yang berkilau, dan rambut yang terawat rapi. Dia adalah keturunan generasi ketiga dari keluarga Sangguan Hongqing, dan cucu dari Sangguan Zhuo, kepala keluarga kedua. Meskipun orang ini adalah tipikal playboy, dia sangat berbakat dalam seni pemurnian mayat. Boneka mayat tidak jauh di belakangnya telah mencapai ranah mayat perak kelas 2, yang satu tingkat lebih tinggi dari level Yetian. Karena itu, dia memiliki status yang tinggi di keluarga Sangguan. Hari ini, dia mengikuti pengurus ke pasar tenaga kerja untuk merekrut pekerja. Sangguan Hongqing awalnya adalah orang yang bejat, jadi ketika dia melihat gadis kecil yang begitu cantik, dia tidak akan melepaskannya. Dia segera meminta pramugara untuk menyetujuinya dan membawa Ye Bufan dan Ye Bufan ke rumah Sangguan. Menurutnya, tidak peduli ada laki-laki atau tidak, selama dia membawa perempuan itu ke rumahnya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengannya. Baiklah, ikuti saja instruksi Tuan Muda. Pramugara berkata dengan tatapan menyanjung, dan berbalik dan berteriak kepada Ye Bufan, kalian berdua memiliki kehidupan yang baik, mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Tuan Muda kami? Ye Bufan pamer, terlihat seperti orang yang patuh dan jujur, dia berkata bersama Long Xiaoyue, terima kasih, Tuan Muda. Petik 2. Siapa namamu? Kedua matanya yang sipit, dia berharap dia bisa melihat menembus pakaiannya secara langsung. Tuan Muda, nama saya Long Xiaoyue. Sangguan Hongqing terkekeh, ini nama yang bagus. Mulai sekarang, Anda akan bergabung dengan keluarga Sangguan kami dan bekerja keras. Lagi, terima kasih, Guru. Pramugara melangkah maju dan berkata, Guru, kami telah mempekerjakan orang tambahan. Menurut Anda departemen mana yang cocok untuk dia ditugaskan? Yang menyapu lantai sudah tua dan pekerjaannya sangat kotor. Biarkan dia mengikuti Lao Zhang menyapu lantai. Saya mengerti, Tuan Muda. Pramugara secara alami tahu apa yang dipikirkan Tuan Mudanya. Rumah adalah pekerjaan mudah. Dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya di luar, sehingga Tuan Muda memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Tentu saja, selama dia memahami hal-hal ini, dia tentu tidak akan mengatakannya dengan lantang, apalagi mengurusnya, lagi pula, itu bukan masalah besar dalam keluarga Sangguan. Jika diberi kesempatan, dia ingin sekali mendapat bagian dari kuenya. Lagi pula, gadis kecil ini begitu cantik hingga dia bisa merenggut jiwa orang hanya dengan melihatnya. Ye Bufan menundukkan kepalanya, tapi senyuman muncul di wajahnya. Menyapu lantai adalah pekerjaan yang bagus. Dia bisa berkeliling rumah Sangguan, yang membuatnya lebih mudah melakukannya sendiri. Setelah penjelasan tersebut, semua orang masuk ke dalam mobil bersama-sama dan bergegas menuju rumah Sangguan. Sangguan Hongqing mengendarai Hummer merah, yang terlihat sangat arogan. 11 pekerja yang disewanya duduk di dalam minibus baru. Mobilnya sangat luas, dan mereka berdua adalah pasangan muda, jadi mereka berpegangan tangan dan duduk di kursi paling belakang. Saat kendaraan mulai bergerak, Ye Bufan berbisik, apakah kamu melihatnya? Sangguan Hongqing ini sedang mencoba mengarahkan pandanganmu. Saya bisa melihatnya. Long Xiaoyue berkata dengan marah, mata orang itu sangat penuh nafsu. Saya seandainya aku bisa menamparnya sampai mati. Jangan khawatir, ini kesempatan bagus. Ye Bufan berbisik di telinganya, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk menyerangmu ketika dia kembali. Mari kita lakukan. Babak 758, memasuki rumah Sangguan. Keluarga Sangguan jelas merupakan raksasa besar di bagian barat Hunan. Seluruh keluarga dibangun di atas gunung, dengan ratusan bangunan bambu dari kaki gunung hingga puncak gunung. Pembangunan-bangunan bambu ini sangat khusus, semakin dekat ke kaki gunung maka semakin rendah status anggota keluarganya, dan semakin dekat ke puncak maka semakin tinggi pula statusnya. Kepala keluarga kedua, Sangguan Zhuo, tinggal di puncak gunung. Saat ini, mereka berdua sedang berdiri di atas bangunan bambu bersama-sama, memandangi pegunungan di kejauhan. Sangguan Xiong bertanya, apakah ada berita tentang anak laki-laki bernama Ye? Apakah dia datang ke Xiangqi? Petik 2. Zhuo berkata. Xiong bergumam, biasanya, kita tidak boleh melakukannya.
Dengan karakter nimfomaniak anak itu, dia harus segera datang setelah mengetahui bahwa Wang Xuening diperkosa oleh kita. Sangguan Zuo berkata, tidak ada berita tentang Ye Bufan, tapi Zu kamu tiba-tiba ada pergerakan di rumah hari ini. Petik 2. Sangguan Xiong mengerutkan kening, keluarga Zuyu. Ada apa dengan mereka? Petik 2. Menurut bawahannya, Zuyu Feifei dari keluarga Zuyu tiba-tiba bertemu dengan Zuyu yang telah menghilang selama bertahun-tahun pedang diubah menjadi boneka mayat. Sekarang keluarga Zuyu benar-benar meledak, dan semua orang keluar untuk mencari Zuyu Jian. Ekspresi Sangguan Xiong berubah, bagaimana mungkin saya tidak membuat anak itu menjadi mayat boneka sendiri? Apakah kamu di sana? Bagaimana itu bisa muncul di pegunungan? Petik 2. Situasi spesifiknya tidak jelas. Mata-mata kami di rumah Zuyu tidak bisa masuk ke lingkaran dalam dengan sedikit khawatir. Saudaraku, katamu, mungkinkah Zuyu Jian dibawa ke Xiangqi oleh bocah lelaki Ye Bufan itu? Mahir dalam pemurnian mayat. Selain itu, Zuyu Jian. Karena lampu kehidupan Sangguan Hongbing padam, itu berarti dia telah dibunuh oleh Ye Bufan, dan di sana bukanlah alasan bagi boneka mayat itu untuk tetap tinggal. Dan berkata, mungkin hantu tua Zuyu Guangji yang ingin melakukannya. Apa salahnya? Mereka ingin menimbulkan masalah pada keluarga Sangguan kita. Semua orang di Xiangqi tahu bahwa keluarga Sangguan memulai dengan pemurnian mayat. Sekarang Zuyu Jian telah dimurnikan menjadi boneka mayat, Anda bisa langsung menudingnya. Kami, Sangguan Zuo berkata, lalu bagaimana kita harus menanggapinya? Setelah persiapan bertahun-tahun, inilah waktunya untuk menunjukkan kekuatan kita. Jika keluarga Zuyu berani untuk datang ke keluarga Sangguan kita untuk menimbulkan masalah, lalu biarkan saja. Menghilang dari Xiangqi, Sangguan Xiong berkata dengan ekspresi sinis, apa yang terjadi di desa Guowang? Dikatakan bahwa Guowang pergi ke sana kumpulkan jamu seminggu yang lalu, tapi belum ada kabar. Sekarang seluruh desa Guowang berada di Ancai. Memegang kendali. Sangguan Xiong berkata, segera beritahu wanita itu untuk bersiap jika kita menimbulkan masalah, kita akan bekerja sama untuk menghancurkan mereka. Sangguan Zuo mengerutkan kening dan berkata, saudaraku, keluarga Zuyu. Tapi itu tidak biasa, hantu tua itu juga makhluk tingkat surga. Will wanita itu Ancai setuju? Sangguan Xiong berkata, katakan padanya untuk membantu kami menghancurkan keluarga Zuyu terlebih dahulu, dan kemudian keluarga Sangguan kami akan membantunya naik tahta. Dia telah diam-diam bekerja sama dengan kami selama bertahun-tahun, bukankah tujuan menunggu hari ini? Aku tahu, saudaraku, aku akan mengatur seseorang untuk segera melakukannya, kata Sangguan Zuo dan pergi mengklaim gelar raja. Ye Bufan dan dua lainnya mengikuti Sangguan Hongqing ke keluarga Sangguan, dan dibawa ke bangunan bambu untuk dijadikan pelayan oleh pramugara. Sebuah ruangan terpisah diatur. Setelah pengaturan dibuat, mereka memasuki peran masing-masing. Ye Bufan mengambil sapu dan mulai membersihkan, dan Long Xiaoyue pergi mencuci pakaian bersama beberapa wanita lainnya. Setelah setengah hari, Ye Bufan berjalan mengelilingi benteng seluruh keluarga Sangguan dengan sapu di tangan. Dilihat dari kesadaran spiritual, pada dasarnya saya memiliki gambaran bagus tentang struktur dan tata letak di sini. Karena dia telah mempersiapkan diri sepenuhnya sebelumnya dan mengubah penampilannya, dan pada saat yang sama dia berbicara dengan dialek Xiangqi dengan sangat otentik, dia tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Di penghujung hari, setelah matahari terbenam, mereka makan malam bersama pelayan lainnya lalu kembali ke kamar masing-masing. Long Xiaoyue bertanya dengan suara rendah, saudaraku, mengapa anak itu tidak bergerak? Ye Bufan berkata, jangan khawatir, kamu harus menunggu sampai malam untuk melakukan hal-hal buruk. Itu mungkin akan segera datang. Apakah mereka mengatakannya? Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan wajah pramugara yang besar dan berminyak muncul di depan kedua orang itu. Apakah kamu punya rencana? Ye Bufan berdiri dan memasang ekspresi penuh hormat. Pramugara memandangnya dengan jijik, itu bukan urusanmu. Dia berbalik dan berkata kepada Long Xiaoyue, ikutlah denganku, aku punya beberapa pakaian untuk dicuci. Oke, Long Xiaoyue diam-diam memberi Ye Bufan mengetahui pandangan,
lalu meninggalkan ruangan bersama pramugara dan berjalan menuju bangunan bambu Sangguan King. Meskipun Sangguan King adalah generasi ketiga dari keluarga Sangguan, statusnya cukup baik dan dia tinggal sekitar setengah jalan mendaki gunung. Pramugara mengetuk pintu dengan hormat, lalu menyuruh Long Xiaoyue masuk, dan berkata dengan wajah tersanjung, "Tuan muda, saya telah membawakan Anda seseorang." "Oke, Anda bisa keluar dulu." Sulit untuk menggerakkan mata sipit Sangguan Hongqing. "Saya mengerti, Tuan muda, jika Anda butuh sesuatu, telepon saja saya." Setelah pramugara mengatakan itu, dia pergi dan menutup pintu dengan sangat bijaksana. Sangguan Hongqing memandang Long Xiaoyue, "Bagaimana? Apakah Anda mulai terbiasa di sini?" "Terima kasih, Tuan muda, atas perhatian Anda. Makanan dan akomodasi di sini bagus, yang jauh lebih baik daripada di rumah." Hongqing berkata, "Di seluruh keluarga Sangguan, kalian semua pelayan berada di bawah kendaliku. Selama kalian membuat Tuan muda bahagia, kalian dijamin akan menghasilkan banyak uang dan hidup nyaman di masa depan. Kalian bahkan tidak punya menjadi pelayan. Apakah Anda mengerti maksud saya?" "Tuan muda, sebenarnya saya cukup baik seperti saya sekarang." Long Xiaoyue memasang ekspresi malu-malu dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda memiliki pakaian untuk dicuci." "Ya, saya punya pakaian untuk dicuci. Saya akan memberikannya segera kepada Anda." "Anda," kata Sangguan Hongqing sambil tersenyum cabul, lalu mengulurkan tangan dan melepas bajunya. Long Xiaoyue berkata dengan panik, "Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Buka pakaianmu dan cucilah untukmu." Sangguan Hongqing tertawa penuh nafsu lagi, lalu melepas celananya. Melempar celana di tangannya, dia berjalan menuju Long Xiaoyue dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Tuan muda, saya sudah melepasnya. Anda juga bisa melepas pakaian Anda dan biarkan saya melihat bagaimana penampilan sosok Anda." Long Xiaoyue seperti burung kecil yang ketakutan, "Tuan muda, jangan seperti ini. Saya punya adik laki-laki. Adik laki-laki saya sangat kuat membiarkanmu pergi." "Luar biasa." Beraninya seorang pelayan yang menyapu lantai mengatakan bahwa dia kuat. Sangguan Hongqing berkata dengan nada menghina, "Di mataku, adikmu adalah sampah. Jika aku ingin dia hidup, dia akan hidup. Jika saya ingin dia mati, dia akan mati." Tepat setelah pria itu selesai berbicara, penglihatannya hilang, gelap, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, dan bayangan hitam muncul di belakangnya. Itu adalah Ye Bufan. Babak 759, Mayat Perak Kelas 1. Melihat Ye Bufan muncul tepat waktu, Long Xiaoyue menghela nafas lega. Meskipun dia juga seorang pejuang tingkat bumi dan memiliki gus surgawi 7 warna, dia tetaplah seorang gadis, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa sedikit gugup ketika menghadapi pria yang berencana memiliki niat jahat terhadapnya. "Saudaraku, kamu di sini." Dia meraih tangan Ye Bufan dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan dengan pria sialan ini?" Petik 2. Kamu bilang dia pantas mati, jadi tentu saja suruh dia pergi. Lampu hijau muncul. Api ramuan itu langsung mengubah Sangguan Hongqing yang tidak sadarkan diri menjadi bola abu. Dia tidak akan berbelas kasihan sama sekali kepada anggota keluarga Sangguan. Dia bisa memurnikan boneka mayat dan nyawa akan terselamatkan di tangannya. Selain itu, pria ini telah melakukan banyak hal jahat dan telah merugikan kepolosan banyak wanita selama bertahun-tahun. Setelah membunuh Sangguan Hongqing, dia menoleh untuk melihat mayat yang berdiri di sudut ruangan. Ini adalah mayat perak kelas 2, yang setara dengan prajurit di tingkat akhir bumi, dan memiliki tingkat budidaya yang lebih tinggi daripada keduanya. Hanya saja boneka mayat itu adalah boneka mayat, ia tidak memiliki pikirannya sendiri. Ia hanya menyerang terlalu cepat dan membuat Sangguan Hongqing pingsan. Tanpa perintah sang empu, tidak ada perbedaan antara boneka mayat dan tiang kayu. Ye Bufan melangkah ke depannya, mengeluarkan botol pemurnian iblis dan menekannya dengan lembut pada titik Bai Hui di atas kepalanya. Dalam sekejap, dia menyerap semua esensi mayat, dan pil hitam kecil muncul di dalam botol. Dengan pemikiran di benaknya, dia memasukkan pil kecil itu ke dalam cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulut Ye Tian. Fluoresensi menyala,
dan warna pada tubuh Ye Tian menjadi sedikit lebih kaya. Jelas bahwa dia telah mengambil langkah menuju ranah mayat perak kelas 1. Tanpa dukungan esensi, boneka mayat di depannya langsung menghilang dan berubah menjadi mayat biasa, berdiri kaku di sana. Ye Bufan mengeluarkan pil api lagi, langsung menyelamatkannya. Long Xiaoyue bertanya, saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menurut rencana sebelumnya, kamu keluar dan tunggu aku, dan aku akan melakukan sesuatu. Pakaian Sangguan Hongqing. Dia mengeluarkan obat penyamaran dan segera menjadi persis seperti Hongqing yang resmi. Long Xiaoyue berseru, saudaraku, teknik penyamaranmu sungguh luar biasa. Kamu menjadi persis seperti orang jahat itu. Aku benar-benar ingin meracunimu, kalau tidak aku bahkan tidak akan mengenalimu ketika kamu mengubah penampilanmu. Ayo kembali dan tunggu aku, tapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, ayo segera pergi dari sini. Long Xiaoyue mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Untuk menyenangkan Sangguan Hongqing, manajer tetap berada di luar dengan hormat. Melihat Long Xiaoyue keluar begitu cepat, dia terkejut. Apakah Tuan Muda memiliki waktu yang begitu singkat sekarang? Saat ini, Ye Bufan keluar, dan pramugara buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan, mengapa Anda membiarkan wanita ini pergi? Ye Bufan memasang ekspresi kesal dan berkata, sungguh sial, Tuan, saya ikut semangatnya bagus, tapi wanita ini tidak nyaman untuk tubuhku, jadi aku hanya bisa merawatnya selama beberapa hari. Petik 2. Dia memiliki kesadaran spiritual, dan bahkan suaranya yang meniru Sangguan Hongqing pun persis sama, yang tidak menimbulkan kecurigaan pelayan sama sekali. Tuan Muda, apakah Anda ingin saya mencarikan lebih banyak gadis untuk Anda? Tidak perlu, aku punya cewek kelas atas dan aku tidak tertarik pada orang lain. Aku harus mengisi ulang bateraiku sekarang dan bertarung dengan baik dalam beberapa hari. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menirukan Sangguan Hongqing dan tertawa penuh nafsu. Apa yang Tuan Muda katakan adalah bahwa gadis ini memang yang terbaik. Pramugara melihatnya berjalan ke depan dan bertanya, Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda ingin si kecil melakukannya untuk Anda? Tidak, aku hanya akan jalan-jalan dan melihat apakah para pelayan malas bekerja. Jika tuan rumah tidak puas, itu akan merepotkan. Petik 2. Manajer itu berkata, apakah Anda ingin saya ikut bersama Anda? Petik 2. Tidak, aku akan menganggapnya sebagai jalan-jalan saja. Apa yang aku makan di malam hari agak sulit untuk dicerna. Setelah Ye Bufan selesai berbicara dan meletakkan tangannya di atas tangannya, dia mulai berjalan di sekitar rumah Sangguan dengan pandangan santai. Manajer tidak terlalu banyak berpikir dan berbalik untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Ye Bufan sudah mengetahui dengan jelas situasi keluarga Sangguan pada siang hari. Dari tengah gunung di bawah, semua boneka mayat yang dimiliki adalah boneka mayat kelas 3. Itu tidak akan banyak membantu Ye Tian sekarang, dan akan membuang-buang waktu untuk menyerapnya satu persatu, jadi dia berjalan langsung menuju lereng gunung. Sebagai manajer logistik keluarga Sangguan, wajar baginya untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat, tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali. Beberapa menit kemudian, dia menemukan target pertama yang ingin dia serang. Ini juga merupakan keturunan generasi ketiga dari keluarga Sangguan dan memiliki mayat perak kelas 4. Secara umum, tingkat budidaya dan kekuatan tempur master mayat perak jauh lebih rendah daripada boneka mayat, jika tidak perlu menyempurnakan boneka mayat. Oleh karena itu, master sementara ini baru saja mencapai tahap awal level Suan. Dia bukan siapa-siapa di depan Ye Bufan dan tidak menyadari kedatangannya sama sekali. Segera dia menyerap semua inti dari boneka mayat itu dan berubah menjadi mayat biasa yang berdiri di sana. Hingga ia pergi, pria tersebut masih duduk di dalam kamar sambil menonton film pedesaan pulau dengan penuh perhatian, tanpa memperhatikan perubahan di luar. Segalanya berjalan sangat lancar. Ye Bufan memiliki kesadaran spiritualnya dan dapat dengan mudah memeriksa situasi dengan jelas. Selain itu, botol pemurnian iblis menyerap esensi secara diam-diam, sehingga sulit bagi orang lain untuk menyadarinya. Hanya dalam 1 jam, dia mengekstraksi esensi lebih dari 60 mayat perak.
Pada saat ini, Ye Tian di dalam cincin penyimpanan bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan, dan dia tiba-tiba mencapai tingkat mayat perak kelas 1. Mayat perak kelas 1 setara dengan tingkat budidaya Dzogchen tingkat bumi, tapi ini jauh dari cukup untuk Ye Bufan. Jika Anda ingin memaksa keluarga Sangguan untuk menyerahkan obat penawar putri tidur, Anda setidaknya harus mencapai tingkat surga untuk memiliki harapan. Oleh karena itu, semuanya harus dilanjutkan, dan kecepatannya harus dipercepat. Jika tidak, orang-orang itu akan mendapat masalah setelah mengetahui bahwa mayat mereka tidak benar. Tanpa disadari, dia telah sampai di puncak gunung keluarga Sangguan. Kecuali Sangguan Xiong dan Sangguan Zuo, orang-orang lain yang tinggal di sini semuanya adalah anak inti generasi kedua. Ye Bufan berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggung, melihat ke kiri dan ke kanan dengan matanya, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang dibuat-buat saat sedang diperiksa. Tapi kesadarannya memindai sekeliling seperti radar, mencari mayat perak yang cocok untuk diserang. Tiba-tiba, kemanapun kesadarannya melanda, dia menemukan seorang pria dan seorang wanita berguling telanjang di tempat tidur. Wanita tersebut adalah seorang wanita muda berusia 30-an, dan pria berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Awalnya dia tidak peduli dengan hal semacam ini, tapi boneka mayat yang berdiri di samping tempat tidur bersama pria itu telah mencapai tingkat mayat perak kelas 1, yang membuatnya berhenti. Ye Bufan perlahan mendekati bangunan bambu, mencari kesempatan untuk menyerang. Pada saat ini, dia mendengar wanita muda itu berkata dengan nada menggoda, "Kamu orang jahat, kenapa kamu datang sepagi ini? Apakah kamu tidak takut ketahuan oleh ayahmu?" Pria parubaya dia berkata sambil tersenyum, "Ayahku baru saja menikah dengan istri kedua, jadi dia tidak bisa menjagamu." Selir ketujuh. Lagi pula, dia sudah sangat tua sekarang, jadi dia tidak punya kebutuhan apapun. Saya khawatir dia hanya mencari selir seperti Anda. Kalau tidak, saya tidak akan tinggal di puncak gunung sepanjang hari, bahkan tidak turun sekalipun selama 10 atau 8 hari. Kepada ayahmu, aku tidak akan takut Tuan akan membunuhmu dalam kemarahan. Mereka berdua tidak banyak bicara, dan kemudian mereka mulai masuk ke topik, tapi Ye Bufan sudah mengumpulkan cukup informasi. Dua orang di depan mereka bukanlah pasangan biasa. Salah satunya adalah putra kepala keluarga, Sangguan Xiong, dan yang lainnya adalah selir ketujuh. Babak 760, kebakaran di halaman belakang. Sepertinya keluarga sebesar itu memiliki banyak barang kotor. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, mengeluarkan bubuk putih langsung dari cincin penyimpanan, dan kemudian diam-diam meniupnya ke dalam bangunan bambu. Benda ini diekstraksi dari tangki bagian dalam ular petir bermata tiga. Ia memiliki efek afrodisiak yang kuat. Awalnya merupakan limbah yang diekstraksi oleh sang alkemis, tetapi tidak pernah dibuang. Ular pada dasarnya penuh nafsu, dan ular petir bermata tiga adalah monster berumur 1000 tahun, jadi benda ini memiliki efek afrodisiak yang sangat baik. Setelah bubuk putih ditiupkan, dua orang di tempat tidur segera bergerak lebih cepat dan berubah menjadi dua binatang buas yang hanya tahu cara melampiaskannya. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Bufan. Ini adalah efek yang dia inginkan, lalu dia mengeluarkan botol pemurnian iblis dan menyedot semua esensi dari botol mayat perak. Dengan meningkatnya level boneka mayat, maka level budidaya sang master juga semakin tinggi. Misalnya, pria parubaya di depannya telah mencapai tingkat menengah bumi, yang pada dasarnya sama dengan dia. Setelah melakukan semua ini, dia meninggalkan gubuk dan mulai melaksanakan rencananya sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, dia melenyapkan semua boneka mayat generasi kedua keluarga Sangguan satu persatu. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan selama periode ini, namun semuanya nyaris celaka dan tidak ditemukan pada akhirnya. Tapi ini juga membuatnya diam-diam waspada. Tingkat kultivasi pihak lain semakin tinggi, dan semakin sulit baginya untuk diam. Dan dia menemukan bahwa Ye Tian telah mencapai kemacetan. Tidak peduli berapa banyak mayat perak yang dia serap, itu tidak ada gunanya. Jika dia ingin menerobos ke mayat emas, dia mungkin harus menyerap dua boneka mayat Sangguan Zuo dan Sangguan Xiong, atau setidaknya salah satunya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa sangat sulit untuk melakukannya. Begitu Anda mencapai tingkat surga,
Anda akan memiliki kewaspadaan bawaan. Saya khawatir Anda akan diburu sebelum Anda mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Waktu hampir habis dan kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Saya khawatir tidak akan lama lagi mayat perak yang telah dihisap itu akan ditemukan. Tiba-tiba, hati Ye Bufan tergerak dan dia ingin menyerang dua boneka mayat Sang Guan Zuo dan Sang Guan Xiong. Hanya bisa memikirkan cara untuk mengacaukan keluarga Sang Guan, dan kemudian memanfaatkan kekacauan tersebut. Dan jika kamu ingin mengacaukan keluarga Sang Guan, kebetulan ada kesempatan yang cocok di depanmu. Memikirkan hal ini, dia kembali ke gedung kecil tempat pria dan wanita itu berada sebelumnya dua orang, 5200, XS5200.biz didesak. Stimulasi dari bubuk ramuan cinta masih berjalan lancar. Hubungan antara kedua orang ini adalah hubungan buruk yang tidak dapat diungkapkan sama sekali. Jika mereka ketahuan, keluarga Sang Guan pasti akan mengalami kekacauan yang ekstrim. Memikirkan hal ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan api pil muncul, menyulut gudang kayu bakar di sebelah bangunan kecil. Ye Bufan tidak membakar gedung tersebut, jika kedua orang ini langsung dibakar hingga tewas, tidak akan ada kehebohan dan efek mengganggu keluarga Sang Guan tidak akan tercapai. Suhu api ramuan itu sangat tinggi, ketika mengenai kayu bakar, ia langsung terbakar seperti nyala api yang dituangkan ke dalam minyak panas. Dia berteriak, "Ada api, datang dan padamkan apinya." Saat ini, keluarga Sang Guan yang tertidur lelap langsung was-was. Teriakan Ye Bufan, ditambah dengan kobaran api yang membubung ke langit, segera menyiagakan semua orang dan bergegas menuju gedung kecil dengan alat pemadam api. Satu-satunya hal yang tidak memperhatikan apapun adalah dua orang di gedung kecil itu, yang masih melakukan hal paling primitif antara pria dan wanita. Setelah Sang Guan Xiong dan Sang Guan Zuo selesai berdiskusi, mereka baru saja kembali ke kamar mereka dan hendak bermeditasi. Ketika mereka melihat api membumbung ke langit, mereka segera melompat dari tempat tidur. Mereka telah menerima berita tentang keluarga Zuyu sebelumnya, dan mereka selalu sangat waspada. Pada saat ini, dia mengira keluarga Zuyu datang untuk membunuhnya, jadi dia melompat dari tempat tidur dan bergegas menuju ke arah api, jadi dia mengikuti boneka mayat yang dibuat dengan cermat di sampingnya. Entah itu Sang Guan Zuo atau Sang Guan Xiong, mayat mereka telah mencapai alam mayat emas. Kecepatannya begitu cepat hingga seperti dua hantu yang diam di langit malam. Ye Bufan bersembunyi di kegelapan dan diam-diam mendecakkan bibirnya saat melihat dua boneka mayat itu. Mayat emas yang bisa menyaingi master tingkat surga memang luar biasa. Sang Guan Zuo adalah yang paling dekat dengan Guan Xiong, dan yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi adalah yang tercepat. Setelah mereka, anggota keluarga Sang Guan lainnya juga berlari satu demi satu bangunan kecil ini. Ye Bufan menemukan tempat yang sepi, berpura-pura berlari seperti yang lain dengan tergesa-gesa, dan mendekati kerumunan. Orang-orang ini bekerja sama dan dengan cepat memadamkan api di gudang kayu. Melihat tidak menimbulkan banyak kerusakan, Sang Guan Xiong hanya bisa mengerutkan kening. Terlihat jelas bahwa apinya menyala dengan aneh. Dia berkata kepada bawahannya, "Periksa apakah ada kerusakan, lalu pergi dan lihat apakah Bibi Qi terluka." Kepala keluarga memberi perintah secara pribadi, dan pramugara berlari ke rumah bambu terlebih dahulu seolah-olah ingin tolong, tapi segera lari lagi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sang Guan Xiong bertanya, "Apa yang terjadi? Di mana bibi ketujuh?" "Aku." Wajah lelaki tua yang bertanggung jawab itu memerah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia baru saja membuka pintu dan melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, dan dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya sekarang. Anda tidak bisa begitu saja memberitahu pemilik rumah bahwa istri Anda selingkuh dengan putra Anda dan sedang sibuk. Melihat reaksi anehnya, perhatian semua orang tertarik, dan kekacauan sebelumnya dengan cepat mereda. Semua orang sibuk memadamkan api, dan tidak ada yang memperhatikan suara di dalam gedung. Segera setelah suasana menjadi sunyi pada saat ini, mereka segera mendengar tangisan nyaring Bibi Qi di gedung bambu, dan semua orang memahami sesuatu dalam sekejap. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada wajah Sang Guan Xiong, dan mereka sepertinya melihat cahaya hijau samar muncul dari kepala lelaki tua itu.
Sebagai master tingkat surga dengan 6 indera yang sangat tajam, secara alami mustahil bagi Sang Guan Xiong untuk tidak mendengar suara itu, dan dia bahkan dapat mendengarnya lebih jelas daripada yang lain. Dia berjalan menuju gedung dan menendang pintu hingga terbuka. Qi Taizeng dan putra bungsunya Sang Guan Fu masih sibuk membuat onar saat ini, dan tidak menyadari kedatangannya sama sekali. Kamu tidak malu melakukan hal kotor seperti itu. Sang Guan Xiong bukanlah orang yang berhati lembut. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan kedua orang di tempat tidur itu hingga menjadi genangan daging. Sebagai kepala keluarga Sang Guan, yang terpenting adalah wajah. Dia memiliki banyak istri dan banyak anak laki-laki, jadi wajar saja dia tidak peduli dengan kehidupan mereka berdua. Semua orang sepertinya menyadari sesuatu dan berdiri di bawah dengan kepala menunduk, berpura-pura tidak melihat atau mendengar apapun. Sang Guan Xiong berjalan turun dari bangunan bambu, menatap pramugara di sebelahnya, dan berkata, "Kemarilah." Kaki pramugara itu melunak dan dia hampir jatuh berlutut. Dia akan melihatnya sesuatu yang tidak boleh Anda lihat. "Tuan, saya, orang yang bertanggung jawab ingin memohon belas kasihan, mengatakan bahwa dia tidak melihat apapun." Tetapi pada saat ini, mayat emas di sebelah Sang Guan Xiong telah bergerak, dan meninju dadanya, langsung meninjunya. Pramugara itu jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, matanya penuh kengganan, dan dia jelas tidak ingin mati dengan damai. Ye Bufan tidak mempedulikan hal ini. Setelah dia tiba di tempat kejadian, dia diam-diam mendekati mayat emas Sang Guan Zuo, mencoba mencari kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam.